Sahabat-sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sehat dan salam berjumpa kembali dalam renungan Verbum Domini. Pada hari ini, saya Frater Ican akan bagikan renungan berkaitan dengan Injil pada hari ini. Tetapi sebelumnya, mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang telah dan ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bermenung bersama saya dalam renungan yang akan saya bagikan. Pada hari ini juga bersama Gereja Sejagat, kita merayakan pesta kelahiran dari Santa Perawan Maria. Dan bacaan Injil pada hari ini sangat sinkron dengan pesta yang kita rayakan pada hari ini. Dalam Injil pada hari ini mengisahkan tentang kelahiran Yesus Kristus, yang mana dinarasikan oleh Santo Matius. Ada beberapa hal yang akan kita renungkan, yakni dari sikap seorang perawan Maria, yang mana dia adalah Bunda Allah, Bunda kita, dan Bunda Gereja. Yang kita renungkan di sini ialah bagaimana keterbukaan Bunda Maria untuk menerima tugas dari Allah. Kita juga bisa merefleksikan dari Injil Lukas. Bila kita bandingkan Injil Matius dan Injil Lukas, kedua topik ini agak sama. Dan kita bisa melihat bahwa dalam Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 23 berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus. Sedangkan dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38 berbicara tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Memang pada hari ini kita merefleksikan tentang Injil Matius, tetapi saya mengajak kita juga untuk merenungkan Injil Lukas, karena keduanya sama-sama mengisahkan tentang kelahiran Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, di sini saya ingin membagi bagaimana kita bermenung akan sikap Bunda Maria yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, bagaimana kita terbuka dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Memang awalnya ketika malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria merasa takut, karena dia merasa bahwa dia itu bukan siapa-siapa. Tetapi dengan sapaan dari malaikat Gabriel dengan mengatakan, "Jangan takut, hai perawan Maria." Di sini kita bisa merefleksikan bahwa Bunda Maria adalah orang yang terpilih
yang sudah dipilih oleh Allah sebelumnya, sehingga Bunda Maria dipilih untuk menjadi ibunda dari Sang Penyelamat kita, yakni Yesus Kristus. Selain itu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita juga belajar dari salah seorang tokoh yang menurut saya menjadi panutan dalam kehidupan kita juga, yakni Santo Yusuf. Dalam Injil Matius pada hari ini, kita mendengar bahwa peran dari Santo Yusuf sangatlah penting dalam misteri keselamatan ini juga. Ketika Santo Yusuf menyadari bahwa Maria mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia berencana untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Tetapi apa? Ketika malaikat Gabriel datang kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Sahabat Verbum Domini yang terkasih, hal yang kita perlu renungkan dari apa yang dialami oleh Santa Perawan Maria dan Santo Yosef ialah jangan takut. Memang dalam bacaan Matius kita mendengarkan bahwa Santo Yusuf juga takut untuk mengambil Maria sebagai istrinya, karena dia tahu bahwa Maria mengandung sebelum mereka hidup sebagai pasangan suami istri. Dan juga Santo Yusuf tahu bahwa dalam hukum orang-orang Yahudi, jika seorang perempuan mengandung sebelum hidup bersama suaminya, itu mengatakan bahwa ia melanggar hukum itu. Oleh karena itu, dia berencana untuk menceraikan Bunda Maria secara diam-diam. Tetapi ketika malaikat datang menjumpai dia dalam mimpinya, akhirnya pun dia pun sadar, karena dia menyadari bahwa anak yang ada di dalam kandungan Maria adalah Sang Mesias, yakni dia yang akan menyelamatkan umat manusia. Oleh karena itu, dia tidak takut untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Sahabat-sahabat Verbum Domini yang terkasih, pesan yang kita dapat dari pesta yang kita rayakan pada hari ini dan dari bacaan yang kita renungkan pada hari ini adalah kita harus belajar dari sikap Perawan Maria yang terbuka hati untuk menerima perintah Allah. Kita juga belajar dari sikap Santo Yusuf yang dengan tulus hati menerima Maria sebagai istrinya. Selain itu, pesan yang boleh kita petik dari bacaan dan pesta yang kita rayakan pada hari ini ialah kita tidak boleh takut untuk melaksanakan perintah Tuhan. Pasti banyak yang bertanya, perintah Tuhan seperti apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Sebenarnya perintah Tuhan itu gampang sekali untuk kita lakukan, yakni berbuat baik kepada sesama kita dan saling menyayangi. Memang hal ini sangat susah untuk kita lakukan. Kita hanya mengindahkannya di mulut, tetapi susah untuk mempraktikkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu saudaraku, semoga dalam pesta pada hari ini dengan bacaan suci yang kita telah renungkan bersama, kita semakin membuka diri kita untuk semakin terbuka terhadap perintah Tuhan, supaya kita bisa melaksanakan perintahnya untuk berbuat baik dan saling menyayangi kepada sesama.